Pemirsa, kembali di update Jatim, dan kali ini kami akan membahas terkait dengan aset-aset pemerintah terutama Provinsi Jawa Timur yang saat ini sedang menjadi fokus perhatian dari Komisi C DPRD Jawa Timur. Mengingat ternyata didapati banyak aset-aset yang tidak digunakan sebagaimana mestinya dan secara administrasi pun juga bisa dikatakan masih ilegal gitu. Betul. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bersama supaya aset ini seharusnya bisa menambah PAD, bisa digunakan secara optimal juga. Dan siang hari ini pemirsa kami sudah bersama dengan Mas Pranaya Yuda. Beliau selaku anggota Komisi C DPRD Jatim dan juga Ketua Fraksi Golkar. Selamat siang Mas Yuda, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum. Kabar Waalaikumsalam. Sehat dan semangat. Semangat ya, puasanya masih jalan terus berarti ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini juga yang menjadi perhatian juga nih, bahwa ternyata banyak aset dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditengarai tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan kalau dikatakan ada penghuni liarnya. Betul. Sebenarnya Komisi C melihat sudah cukup banyakkah dan mengkhawatirkan ini? Sebenarnya begini Mas, kalau kita melihat hari ini kita kan butuh banget sumber PAD baru. Itu awal mulanya sebetulnya, karena dengan Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah daerah, itu PAD kita turun 4, sekian triliun. Sehingga untuk mencari tambalannya ini, nah kita cari lewat aset. Nah, ketika kita melihat potensi-potensi aset daerah, khususnya Provinsi Jawa Timur yang ada di seluruh Jawa Timur, ini tidak semuanya bisa dimanfaatkan. Ada yang masih berstatus kalau di aplikasinya BPKAD itu masih merah. Artinya merah ini masih belum ada legalitasnya. Atau merah ada penghuni liarnya yang terang-terangan melawan untuk digusur misalnya begitu. Ada lagi yang hijau. Hijau itu artinya legalitasnya sudah oke dan available untuk disewa. Tapi ketika kita lihat yang hijau ini, ternyata yang hijau pun juga ada penghuni liarnya. Nah, kayak begini nih yang sedang kita tertibkan, karena kita lagi ingin untuk PAD ini 4,1 triliun tertutup gitu dari aset. Tapi kalau kita bilang banyak, ya banyak. Tapi belum kita telusuri semuanya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ada diskusi dengan BPK Jawa Timur. Saya sampaikan bahwa mari BPK kolaborasi dengan Pemprov untuk mengetahui secara rinci sebetulnya seberapa besar potensi yang ada. Contohnya yang dilihat Mas Yuda di lapangan sebenarnya apa sih? Salah satu misalnya yang aset cukup daerahnya itu seperti apa? Tampak gitu bahwa ini belum bisa dimanfaatkan. Oke, kalau kita lihat sebetulnya aset daerah ini ada dua. Pertama aset daerah yang dikelola oleh BPKAD, kemudian yang kedua yang dilewatkan BUMD. Nah, kalau yang di BPKAD beberapa aset daerah yang kami lihat itu ada di Stren Kali, itu juga banyak yang dimanfaatkan secara liar. Nah, kemudian ada juga tanah-tanah dan bangunan. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu saya sempat ke aset yang ada di Surabaya juga, di daerah Wonocolo. Itu ternyata kalau menurut BPKAD itu hijau, artinya legalitasnya ada, bisa untuk disewakan pada investor. Tapi ternyata ketika kita lihat di situ, ada penghuninya. Nah, yang mana setelah kita telisik, penghuni ini tidak ada kerjasama yang jelas, yang legal nggak ada. Nah, berarti kalau misalnya secara demikian, apakah pengusutannya itu akan dicari kira-kira ini sebenarnya izinnya kemana juga, atau akan seperti apa? Tentu akan kita telisik lebih jauh, tapi sebelum itu saya memang menggandeng banyak pihak, termasuk BPK untuk mengaudit ini. Jadi saya khawatirnya ini cuma fenomena pucuk gunung es. Takutnya itu aja. Yang kita temui cuma beberapa titik, ternyata di bawah itu banyak sekali, dan itu sebetulnya potensi untuk kita meningkatkan PAD. Jadi bahkan untuk aset-aset yang hijau sekalipun belum tentu akan bisa segera untuk dimanfaatkan. Betul, gitu ya? belum tentu segera bisa dimanfaatkan. Ini yang perlu kolaborasi yang intensif antara BPKAD dengan BPK menurut saya. Jadi masih akan perlu dicek lagi datanya, dipilah-pilah lagi mana yang benar-benar bisa, dan yang nggak bisa nanti akan dilakukan apa nantinya? Kalau misalkan kita cek di lapangan dan ternyata ada penghuni liar, tentunya kita akan mengambil jalan yang paling soft. Mestinya, kalaupun ada legalitas, dibuatkan legalitas yang resmi dan ada aliran kas untuk PAD, kita tentu akan sangat respect itu. Tapi kalau terjadi yang liar-liar seperti ini dan tidak ditindaklanjuti, nah ini yang harus kita kita perbaiki bersama, karena terutama kami di Komisi C fungsinya adalah tupoksinya untuk meningkatkan PAD. Kita punya fungsi pengawasan yang harus mengawasi jalannya pemerintahan dengan baik, termasuk pengelolaan aset. Nah, untuk aset daerah sendiri ini yang paling banyak yang mungkin akhirnya masyarakat juga sebagai fokus utama sekarang ya, itu kira-kira dalam bentuk apa sebenarnya? Tanahkah atau memang bangunankah? Atau mungkin memang lahan-lahan yang selama ini kita juga nggak tahu sebenarnya, Mas Yuda? Kalau sepanjang pengamatan kami di lapangan, dalam bentuk tanah itu juga banyak.
dalam bentuk bangunan juga banyak, tapi kita masih belum inventarisir secara khusus lagi. Kami yang khawatir itu sebetulnya adalah seperti tadi saya sampaikan, sudah hijau, siap untuk dimanfaatkan, ternyata tidak bisa. Ini yang masih kita akan telusuri lebih lanjut. Dan Komisi C ke depan tentunya akan terus untuk mengawasi hal-hal seperti ini. Karena banyak sekali, dan itu tidak hanya di aset yang di bawah pengelolaan Pemprov, juga yang aset Pemprov di bawah pengelolaan BUMD. Nah, ini juga akan kita telisik lebih lanjut. Oh, PR-nya banyak sekali. Banyak sekali PR-nya, betul. Ada di Madiun sudah, itu gede tuh. Core-nya kan sudah jelas sebenarnya, yang dikelola Pemprov, dikelola BUMD. Betul. Yang bertanggung jawabnya kan sebenarnya jelas. Sudah gitu. jelas. Seharusnya secara sistem nggak susah untuk membereskan ini dulu sebelum nanti bisa dimanfaatkan secara optimal seharusnya. Betul, karena kalau kita lihat sistem ini kan kita melihat di atas kertas. Tapi ketika kita terjun ke lapangan, ada juga di Madiun itu asetnya salah satu BUMD kita, BUMD Pemprov Jatim, itu besar, bangunan Belanda, bagus, di pusat kota, strategis, tapi ternyata di dalamnya sudah ada bedeng-bedengnya dan itu menjadi rumah tinggal dari Dan itu nol pemasukan untuk PAD. Nol pemasukan untuk PAD. Nah, memang rata-rata kebanyakan dari aset daerah ini memang digunakan untuk tempat tinggal kah atau memang ada kegunaan yang lainnya? Kalau untuk kegunaan sejauh ini sangat-sangat beragam. Contohnya yang baru-baru ini ada MOU, itu bisa saya sampaikan bahwa nanti akan ada hotel di daerah Surabaya juga, dan itu pakai aset Pemprov. Dan itu MOU-nya jelas. Legalitas tanahnya jelas, MOU-nya pun jelas, pemasukan PAD juga jelas. Nah, ada juga hal lain lagi yang di banyak aset di sekitar Jawa Timur yang kerjasama dengan jaringan restoran. Ya, jaringan restoran, dan itu jelas juga, semuanya jelas. Jadi tidak melulu untuk rumah tinggal. Tapi ada juga kebanyakan yang dipakai rumah tinggal tapi liar, itu juga ada. Nah, jadi ini yang lagi kita inventarisir betul-betul, karena kekayaan kita luar biasa. Hanya tinggal mengelolanya aja, kalau pas, pasti PAD kita akan meningkat. Sejauh ini apakah dari Komisi C sudah pernah ada perhitungan seandainya ini mungkin bisa dituntaskan, potensi pemasukannya nilainya sampai seberapa besar? Kami berharap dengan ini, karena kemarin sudah sempat hearing juga dengan teman-teman BPKAD, tapi kalau harapan dari Komisi C, mestinya ini bisa meningkatkan sekitar di angka 500-an miliar lah harusnya bisa untuk peningkatan PAD dari aset saja. Nah, tapi itu kan memang perjalanannya tidak semudah itu ya Mas Tidak ya. semudah itu, Karena betul. memang kalau misalnya sudah diketahui bahwa itu adalah bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, kita juga harus ada proses untuk penggusuran gitu. Mungkin akankah ada langkah-langkah yang lebih tepat juga yang akan dilakukan ke depannya? Kalau kita bicara penggusuran itu sudah yang terakhir lah. Saya pikir masih ada langkah-langkah pendekatan secara humanis sebelum itu. Saya pikir masih bisa untuk kita tawarkan MOU secara legal. Artinya ketika, walaupun dia sudah menempati secara liar misalnya, kemudian kita tawarkan dan dia bersedia untuk mengikuti prosedur, bersedia untuk membayar kepada kas daerah, maka itu harus kita hormati, dan itu kita kita support lah hal-hal yang seperti itu. Justru itu yang kita harapkan, tanpa perlu ada penggusuran dan seterusnya. Berarti akan ada pendekatan-pendekatan khusus nih berarti ya? Tentu. Ini meskipun dikatakan awal tadi bahwa nilai 4, sekian triliun dari efisiensi yang ada di daerah, sementara dari aset yang ini bisa dioptimalkan sebenarnya masih 500 miliar targetnya. Target gitu kami ya. bisa sampai 500 miliar. Masih bisa sampai 500 miliar. Tentu ini menjadi tambahan yang cukup lumayan lah sebenarnya secara persentase begitu ya. Jadi ini harus jadi fokus dari Komisi C juga untuk bisa menuntaskan gitu ya pemirsa. Tapi kami masih akan lanjutkan lagi, masih bersama dengan Mas Yuda dari Komisi C DPRD Jawa Timur. Usai jeda kami kembali. Ya, beberapa peraturan yang memang sudah berjalan memang membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur tentunya perlu untuk melakukan langkah-langkah supaya ada pemasukan tambahan terlepas dari angka 4, sekian triliun tadi yang memang harus hilang karena ada kebijakan opsi pajak juga dan sebagainya yang ini berpengaruh juga terhadap anggaran. Tapi nilai dari aset-aset yang seharusnya bisa dioptimalkan ini masih terus menjadi PR. Tapi yang ingin saya tanyakan ke Mas Yuda kembali sebagai anggota dari Komisi C DPRD Jawa Timur, adanya aset-aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal, lalu dimanfaatkan orang tapi 0 rupiah masuk ke PAD, ini juga perlu ditelusuri rasanya. Apa yang membuat ini selama ini bisa berjalan sekian lama gitu? Saya pikir kita ini Mas, kalau melihat prinsip kerja kita ya di Republik Indonesia ini memang perlu ada perubahan mindset.
Jadi kalau kita melihat di luar negeri, kebanyakan itu aset kerja keras, orangnya tidur. Ya. Kalau di sini kita orangnya yang kerja keras, asetnya tidur. Nah, Padahal ini punya aset. padahal aset kita banyak gitu. Nah, Iya. ini mindset ini harus kita tekankan, harus kita ubah supaya punya pemahaman yang sama antara DPRD, BPKAD dalam hal ini sebagai leading sektor aset, kemudian juga BPK, supaya kita bisa kolaborasi dan betul-betul menggenjot aset ini supaya kerja keras asetnya gitu. Ya bukan berarti orangnya terus tidur, enggak juga. Tetap bekerja juga. Tetap bekerja juga, tapi paling tidak lebih ringan lah terbantu dengan aset yang kita pecuti ini tadi. Nah, untuk menuju ke arah sana saya pikir memang perlu kolaborasi dan perlu juga melibatkan mungkin semua komponen untuk ini karena ini kepentingan kita bersama. Tapi kan bisa dibilang bahwa aset yang sebagian besar seandainya nanti sudah bisa dimiliki lagi dan dioptimalkan. Oke lah, yang kemarin-kemarin mungkin akhirnya kecolongan gitu ya, tidak dimanfaatkan, bahkan dimanfaatkan orang lain. Bagaimana ke depannya ketika itu sudah dilakukan tertib administrasi, supaya ini bisa lebih transparan, akuntabel juga gitu. Apa langkah juga yang ke depannya untuk aman lagi nih asetnya, nggak hilang lagi nantinya? Ya baik, jadi kalau kita bicara pengamanan aset, saya berkaca dari yang terjadi di BUMN. Yang terjadi di BUMN itu bahkan sudah menggandeng KPK juga. Jadi untuk pengamanan aset, kemudian untuk legalitasnya, itu KPK langsung berkomunikasi dengan BPN untuk segera menyegerakan legalitas dan juga mengawal keamanan dari tanah itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita tiru. Saya pikir, apalagi ini sekarang gubernur baru dilantik, gubernur dan wakil gubernur, saya pikir aset daerah ini perlu menjadi concern khusus untuk gubernur dan wakil gubernur, agar ke depan ini menjadi salah satu motor dari PAD dengan cara menggandeng berbagai pihak. Tadi kalau kita bicara sudah dalam penguasaan, tentunya mengawalnya juga penting. Nah, mengawalnya dengan siapa ya? Dengan APH. Kita harus berkolaborasi dengan APH-APH ini, KPK maupun pihak kepolisian maupun kejaksaan, untuk kita supaya bisa betul-betul manfaatkan secara penuh. Kalau nggak gitu pasti akan ada gangguan lah dari banyak pihak. Tapi apakah juga membutuhkan gandengan terhadap masyarakat juga? Nah, itu sudah barang tentu. Karena kita melihat sebetulnya kalau tadi yang saya sampaikan sebelumnya ada aset di Madiun, di luar kota yang itu dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk tinggal di situ secara liar. Nah, sebetulnya ini kan perlu juga perlu pendekatan, perlu juga komunikasi yang baik, sosialisasi yang baik ketika aset yang sudah dimanfaatkan oleh warga misalnya, kemudian kita perlu ambil alih atau kita perlu manfaatkan secara legal supaya menjadi kas daerah. Nah, ini juga komunikasinya harus baik sehingga dengan semua pihak tentunya perlu komunikasi dan hubungan baik. Jadi kalau tadi Mas Yuda sempat sebut juga bahwa ya tentu ada peran dari pemerintah provinsi juga. So far sejauh ini komunikasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur seperti apa? Lalu mereka juga sudah punya langkah strategis untuk ini? Saya pikir kalau saya sebagai anggota Dewan hari ini saya cukup mengapresiasi lah langkah-langkah dari Pemprov Jawa Timur ya, khususnya tadi saya bilang BPKAD itu leading sektornya karena mereka yang mengelola aset. Nah, karena hari ini Jawa Timur adalah salah satu dari sedikit provinsi yang sudah punya aplikasi untuk melihat aset-aset yang ada di Jawa Timur. Jadi di seluruh Jawa Timur itu dalam satu genggaman tangan. Cuman hanya tinggal bagaimana memastikan di lapangan, hanya itu aja. Apa hijau beneran hijau, apa enggak ini merah ini beneran merah atau enggak. Nah, ini yang harus kita pastikan ke depan. Nah, langkah-langkah selanjutnya mereka juga aktif mengadakan pameran aset keluar provinsi Jawa Timur. Jadi mengundang investor dari berbagai provinsi untuk investasi di Jawa Timur, memanfaatkan aset-aset yang ada di Jawa Timur. Ini juga perlu kita apresiasi. Cuma, ya itu tadi saya bilang, ketika ada investor misalnya tertarik, berminat dari luar provinsi, oh saya pengen nyewa ini aset yang ini, hijau lagi, luasnya sekian. Ternyata datang ke tempat, jangan sampai kita mempermalukan diri kita sendiri. Harus kita pastikan betul, dan itu menggandengnya dengan berbagai pihak, BPK dan APH. Dan kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk memastikan bahwa yang hijau ini beneran hijau, yang merah ini masih tanda tanya juga, atau yang seperti apa? Kalau kami melihat sementara ini karena koordinasi kerjasama antara eksekutif dan legislatif hari ini berjalan baik, saya pikir tinggal menggandeng BPK dan APH saja. Ini untuk ke depan, kalau saya sih melihatnya 1 tahun itu langkah yang cukup untuk
melihat, memantau di lapangan sertifikasi yang sudah ada ini apakah sesuai atau enggak. Itu Satu tahun ya berarti? 1 tahun. Targetnya tahun ini atau sampai tahun depan ya berarti Mas? Sampai tahun depan. Tahun depan ya. Kita Dengan asumsi tidak ada efisiensi lagi. Lah kalau ada efisiensi anggaran perjalanan dinas ini juga bahaya. Karena untuk jalan ke sana kita perlu berjalan perlu dinas. juga gitu. Karena memang nanti berarti awal tahun depan kita akan update lagi gitu Iya, ya untuk iya. perkembangan ini. Tapi menunggu ke waktu yang berjalan tentu proses dia akan berjalan. Iya. Mas Ron juga mungkin bertanya-tanya gitu sebenarnya apa gitu pengaruhnya ketika memang aset-aset ini diamankan kembali, digunakan secara maksimal, lalu uangnya ini akan pengaruhnya apa untuk warga Jatim? Baik, kalau saya lihat tidak hanya melulu soal uang, tapi kita bicara dulu untuk pemanfaatan. Yang pertama, kalau aset-aset pemerintah Provinsi Jawa Timur ini legalitasnya jelas semua, kemudian transparansi dalam menawarkan kepada publik, baik itu investor maupun warga masyarakat yang ingin memanfaatkan, baik itu dari sisi komersil maupun dari sisi untuk hunian misalnya, itu boleh, legal. Nah, artinya ini akan ada semacam edukasi pada masyarakat untuk, oh ternyata aku sebagai warga Jawa Timur bisa kok manfaatkan aset Jawa Timur. Kemudian, oh aku punya peluang usaha kok dengan memanfaatkan aset yang ada di Jawa Timur, punyanya Pemprov Jawa Timur dengan legal tentunya. Nah, itu yang pertama. Secara sosial, dampak sosial tentunya pasti akan berdampak pada masyarakat Jawa Timur. Yang kedua, ketika ini sudah berjalan dan kemudian menghasilkan PAD, saya pikir PAD ini ya tentunya kita akan kembalikan lagi pada rakyat. Kita akan kembalikan lagi untuk membangun jalan yang rusak. Kita akan kembalikan lagi untuk membangun sekolah-sekolah yang perlu direnovasi dan seterusnya. Dan hari ini kita sesuai dengan instruksi pemerintah pusat akan banyak sekali program-program yang itu merupakan program yang inline dengan pemerintah pusat. Kita punya MBG, kita punya lagi nanti sekolah sekolah rakyat walaupun masih dalam penggodokan ya, belum fix juga. Nah, tapi akan banyak lah nanti ke depan program yang inline dengan pemerintah pusat dan itu pasti perlu pendanaan yang cukup dari APBD Jawa Timur. Nah, salah satunya adalah dari PAD yang dihasilkan melalui aset itu tadi. Oke, berarti memang tujuannya adalah ini aset daerah ini nantinya akan bisa digunakan untuk siapapun yang ingin menggunakan ya. Betul. Kayak contohnya mungkin di Jalan Tunjungan itu kan banyak kanan kiri aset daerah yang bisa digunakan untuk kafe-kafe juga. Misalnya gitu. betul, Tempat jadi ada nongkrong peluang. anak muda. Ya, Ada betul. Nanti peluang nggak ya mungkin- untuk bisa Mungkin berdua mau buka Bertiga ya, Mas? Kita koalisi gimana? Koalisi. Koalisi bikin tempat kopi nih. Dan pasti mudah-mudahan memang terus dikawal gitu ya, karena ini pasti prosesnya nggak bisa sebentar. Ya. Karena meskipun sudah punya satu langkah yang cukup baik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan adanya satu pendataan aplikasi yang secara online gitu ya, tapi ternyata masih ada PR juga ini yang perlu harus dikawal oleh Komisi C DPRD Jawa Timur. Mas Yuda, terima kasih sudah bersama kami. Sukses untuk program-programnya ke depan. Semoga semuanya lancar dan Ya, dipermudah amin. juga ya, Mas. Termasuk aset-aset dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat dan hasilnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur. Termasuk pembicaraan ini juga menjadi penutup untuk update Jatim hari ini. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Esok kami akan hadir kembali di jam 10 sampai jam 11 siang. Akhir kata saya Nariswari Lila. Saya Dista Nugraha, sampai jumpa.